Lagi-lagi bikin kepala OJK pusing ini karena muncul lagi satu kasus ya yang sebenarnya 2 bulan lalu udah rame, tapi sekarang makin rame karena sudah ada pihak yang mengajukan legal ya secara legal ya. Ini adalah tentang Investri, di mana Investri terancam pilot ya. Mungkin beberapa yang belum tahu Investri ini adalah P2P lending. Jadi ibaratnya simpelnya begini. Dia itu adalah seorang broker. Broker maklar yang menjembatani antara orang yang perlu dana ya dengan orang yang yang mau berinvestasi, ingin mendapatkan keuntungan. Dalam hal ini meminjamkan dananya, yaitu lender ya. Jadi si P2P lending ini berdiri di tengah sebagai broker. Sama kayak perusahaan sekuritas, dia menjalankan ibaratnya transaksi dari pihak pembeli dan pihak penjual. Nah, cuma bangganya saya dengan Bursa Efek Indonesia itu aturannya sudah begitu ketat. Ya, jadi Bursa Efek Indonesia itu aturannya udah begitu ketat. Satu-satunya kejadian yang membuat investor itu mengalami kerugian bukan karena pasar, itu adalah pada tahun 2008-2009. Anda bisa searching di internet yaitu Sarijaya Sekuritas. Jadi kalau misalnya zaman sekarang kan Anda kalau mau top up ke sekuritas itu maka Anda setornya ke RDN. Nah, di tahun 2008 itu RDN belum ada, Bos. Ya, tahun 2008 itu RDN belum ada. Jadi sehingga pada saat itu kita kalau mau top up, kita top upnya ke rekening seperti ibaratnya simpelnya virtual account yang disediakan oleh pihak sekuritas. Nah, siapa yang mengawasi dana tersebut? Ya sekuritas. Siapa yang bisa menggunakan dana tersebut sesuka hati? Sekuritas, Pak. Ini belum ada RDN. Jadi ketika crash 2008, maka Sarijaya Sekuritas itu menggunakan dana cash yang ada di rekening tersebut, ya, dana yang merupakan milik dari para nasabah. Nah, tahun 2011, 2012 muncullah RDN sehingga sampai dengan sekarang sudah tidak ada lagi hiruk pikuk atau keramaian di mana nasabah dirugikan bukan karena harga di pasar, ya. Jadi enak lah sudah bursa efek itu ketat lah aturannya, duit ada yang jaga ya. RDN dalam hari ini tunduk pada perundang-undangan perbankan, kemudian barang berupa saham ada yang jaga yaitu KPI. Jadi KPI ini udah teruji beberapa kali krisis ya, sehingga udah jelas nih barang itu secara kustodian aman, ada berangkasnya ya, karena diawasi oleh sorry, KSEI ya, KSEI yang mengawasi sahamnya ya, penyimpanan sahamnya. Nah, di P2P lending dalam hal ini Investri itu tugasnya ya sama seperti broker, dia mempertemukan orang yang mau pinjam duit atau borrower di sini ya, borrower dengan pihak yang mau meminjamkan duit atau lender. Nah, cenglinya kita sebagai yang mau meminjamkan uang, kita harus tahu kepada siapa kita meminjamkan uang. Saya pernah mau ibaratnya meminjamkan uang lah lewat aplikasi Investri. Tapi yang saya kurang serak di situ adalah, loh saya kok tidak bisa tahu nama perusahaan yang mau minjem, nama PT yang mau minjem. Cuma saya bisa tahu tujuan minjam ini apa. Karena di website daripada Investri juga dijelaskan. Nah, di dalam aplikasi juga ada tuh tujuan si peminjam ini untuk apa? Apakah invoice financing? Invoice financing itu maksudnya begini, misalnya Anda sebagai perusahaan punya tagihan ke perusahaan X. Nah,
tagihannya baru cair 1 bulan lagi, tapi Anda perlu dananya sekarang. Maka Anda masuk ke Investri sebagai borrower, di mana jaminannya adalah invoice Anda yang nanti akan cair bulan depan. Nah, itu kita masuk dalam kategori invoice financing. Nah, ketika kita sebagai peminjam yang kita sebagai yang memberikan dana pinjaman, kita bisa tahu nih invoice-nya kemana, misalnya ke perusahaan telekomunikasi apa gitu kan, misalnya ada nama perusahaan telekomunikasinya, tapi kita meminjamkan ke siapa ini PT-nya, itu cuman inisial, Pak. Lah harusnya kan kalau kita meminjamkan duit, itu kan harus tahu dong ke siapa kita meminjamkan. Atas dasar apanya? Iya tahu, atas dasar invoice financing kah? Atau atas dasar ini lagi ada satu jenis pinjaman lagi, yaitu buyer financing. Jadi misalnya Anda suatu perusahaan open PO, buka PO, ya mau nyetok barang. Nah, PO-nya Anda sudah buka, tapi diminta cash bayar di depan. Nah, Anda belum ada duitnya karena barang belum datang. Jadi ya, Anda jadikan PO ini sebagai dokumen bahwa Anda memang betul nih mau ada order barang. Jadi butuh dibayar cash sekarang, seperti itu. Nah, itu jenis pinjaman buyer financing. Kalau tadi kan invoice financing, ini buyer financing. Nah, jadi macam-macam itu jenis jenis pinjamannya itu yang ada di Investri itu macam-macam. Nah, sekarang Investri macet, ya kan? Dengan alasan bahwa banyak pihak borrower tidak bisa melakukan pembayaran. Nah, oke. Kalau tidak bisa melakukan pembayaran, maka asuransi harus membayar. Karena ketika kita meminjamkan dana, kita ada pilihan mau pakai asuransi apa enggak. Seingat saya, asuransinya itu value-nya sekitar 1% dari dana yang kita pinjamkan. Ambil contoh misalnya kita meminjamkan 10 juta. Nah, 10 juta ini kita dipotong lagi 1%, 100.000 untuk asuransi. Jadi apabila yang minjem duit kita gagal bayar, maka nanti pihak asuransi yang akan membayarnya, uang pokok kita tidak hilang. Jadi akan kembali sekitar 75 sampai 90%. Nah, gitu. Kenyataannya saat ini banyak yang asuransinya juga tidak bisa cair. Itu yang bikin orang marah, itu yang bikin orang muak sudah. Sehingga orang berbondong-bondong mau melakukan withdraw dari aplikasi tersebut. Kalau misalnya masih ada cash-nya ya. Nah, Cilaka 12-nya, cash-nya pun sulit untuk di-withdraw. Ya, Mas, yang sudah berupa cash mau di-withdraw itu juga katanya sulit untuk di-withdraw. Nah, ini Cilaka 12. Terus pernah ada juga yang bilang bahwa yang diasuransikan itu bukan pokok pinjamannya, melainkan biaya administrasinya. Lah, gila apa? Ngapain biaya administrasinya diasuransikan? Kan bodoh banget gitu loh. Ini bagaimana? Apakah duit para investor bisa kembali atau tidak? Feeling saya jawab tidak akan bisa kembali. Ya, karena kalau mengajukannya ke Perdata, ya sudah selesai. Toh dengar-dengar katanya kantornya sekarang udah tutup. Karyawan aja udah nggak digaji, bos, dari bulan 2. Ini berita bulan 2 nih, Februari. Ya, karyawan aja udah nggak digaji. Terus katanya kantornya sekarang udah tutup. Jadi apa yang mau diperdatakan? Ya kan? Nah, ini ada yang sudah mengajukan eh, ke jalur hukum, di mana yang dipermasalahkan itu adalah eh, cek, ya, cek yang tidak cair. Ya, jadi ibaratnya diajukan sebagai cek bodong, ya, di sini. Nah, di sini kan ibaratnya ada pembayaran yang dibayarkan oleh investri dengan menggunakan cek, tapi ceknya ketika mau dicairkan ditolak sama BCA cabang Gandaria City tanggal 19 Februari dengan tulisan rekening giro atau rekening khusus telah ditutup. Lah gila tuh ya. Nah, jadi masuknya lewat jalur ini, yaitu saya nggak tahu ya ini perdata atau pidana ya. Karena kalau perdata ujung-ujungnya ya tetap aja nggak bakal dapat duitnya. Kan seperti itu. Susah kalau perdata itu. Ujung-ujungnya apa? Dicicil. Cicil ya sesuai dengan kemampuan lah. Ya kan? Kalau ada kemampuannya.
Yang jelas kalau orang yang nggak lari ya udah dia nggak akan masuk penjara bos karena itu perdata. Kalau mau pidana agak sulit sebenarnya karena butuh data yang begitu banyak ya. Tapi bisa asalkan dapat data itu. Yaitu contoh ya, contoh. Misalnya buyer financing. Jadi kan kita meminjamkan duit kepada suatu perusahaan yang lagi buka PO, order barang untuk stok perusahaan dia. Nah, kalau kita bisa mendapatkan data bahwa PO-nya itu bodong, fiktif, nah mungkin kita bisa dapat pidana. Ya, kita bisa ajukan pidana karena dia penipuan. Seperti itu. Nah, terus kalau yang invoice financing, ini juga sama. Kalau kita bisa mendapatkan bukti bahwa invoice financingnya itu bodong, nah itu bisa masuk pidana. Ya, kalau enggak, repot. Kalau cuma mengajukan perdata, say goodbye. Ya, say goodbye. Nggak bisa. Jadi, hati-hati dengan ibaratnya suatu bentuk investasi baru ya. P2P lending ini kan baru ya, baru muncul di sekitar 2015-2016 ya. Dengan kentangnya kasus yang tertiup dari Investri ini, saya yakin P2P lending yang lain nggak lama lagi akan juga kena imbasnya. Apakah saya pernah menjadi investor P2P lending? Pernah. Waktu COVID ya, tahun 2020, saya masuk ke salah satu P2P lending, Amarta ya. Nah, itu beda. Kalau di Amarta itu kan dia kita membiayai UMKM mikro ya yang mau usaha atau juga mau membeli sesuatu ya. Tapi pinjamannya tidak besar, 3 juta, 6 juta, sekitar-sekitar itu. Nah, awal-awal lancar nih mereka bayar. Mereka ini yang minjem ya, yang minjem bukan Amarta. Amarta sekali lagi hanya bersifat sebagai broker. Awal-awalnya lancar. COVID datang, jebret makin parah COVID-nya, ya mulai nih macet, 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 macet. Tapi ya saya sih nggak terlalu ambil pusing ya. Total-total saya sekitar 50 juta. Saya kan cuma coba-coba doang tuh. 50 juta uang saya masukin, yang gagal bayar sekitar 10 sampai 12 juta. Tapi ya yang sudah berhasil melakukan pembayaran sampai lunas, ya saya withdraw uangnya lancar-lancar aja ya waktu itu. Terus yang 10-12 juta ini ya saya juga nggak terlalu permasalahkan karena ya saya anggap aja saya bantu orang lah gitu kan, sumbangan lah. Nah, cuman istri saya bilang, iya kalau beneran yang minjem itu orangnya ada. Nah, itu di situ saya terpikir. Jadi sebenarnya untuk kasus Investri ini, saya nggak bicara lagi Amarta ya, karena di Amarta saya udah ikhlaskan, saya anggap itu beneran yang minjem ada dan yang ya COVID siapa sih yang nggak terpuruk ya kan? Ya udahlah, saya anggap nyumbang lah gitu ya kan. Cuma dari kata-kata istri saya itu berkaca pada kasus Investri, saya jadi berpikir pidana pidana untuk Investri bisa masuk lewat situ apabila para investor ini bisa membuktikan bahwa invoice-nya bodong, kalau invoice financing, kalau ibaratnya buyer financing, PO-nya bodong, bisa dibuktikan, kena tuh pidananya. Ya. Jadi sebenarnya apa pelajaran yang kita bisa ambil dari kejadian ini? Karena ini korbannya cukup banyak. Ya, kenapa saya bisa bilang korbannya cukup banyak? Di sini saya kasih lihat ke Anda ya. Ini dari websitenya Investri sendiri loh ya. Jumlah borrower. Nah, jumlah borrower, peminjam nih ya. Oh, yang memberi pinjaman, sorry. Jumlah borrower sejak berdiri itu ada 93.000. Yang aktif 44.000. Ya, jadi bisa dibilang aktif ini ya mungkin masih ada pinjaman yang belum terselesaikan, apa segala macam gitu ya. Dicicil masih sehat cicilannya. Kan ya mosok semuanya macet, Rek. Kalau semuanya macet ya harusnya investri bisa dipidanakan gitu kan. Karena kalau yang macet lebih dari 50%, apa-apaan kamu gitu kan.
sortirnya kok parah banget gitu loh. Ya kan? Ini kayak gini kalau sampai 50% lebih yang macet ya bank ketawa lah ibaratnya. Loh ya kan, lu orang lihat. Lu kira gampang apa jadi bank kan gitu. Kita nih mah hati-hati ya kan gitu ya. Kalau ini ibaratnya kredit macetnya 50% ya, bank ketawa habis-habisan. Karena ya itu tadi, kamu pikir enak apa jadi bank? Kita ndak asal kasih pinjam orang itu ada sebabnya, Bos. Kita harus tahu bibit bebet bobotnya. Nggak sembarangan gitu kan. Yang aktif itu 44.000, Bos. Ya, yang aktif 44.000. Andai kata satu orang rata-rata 10 juta, berarti kalau kali 44.000 orang, berarti kan ada sekitar 440 miliar duit orang yang nyangkut di situ. Kalau ini semuanya 100% belum terbayar ya. Itu gede loh. Baru dari satu P2P. Belum P2P yang lain. Kan banyak tuh. Ya, saya nggak tahu dengan Amarta seperti apa. Cuma yang jelas selama saya menggunakan Amarta, ya saya nggak ada masalah. Kalaupun ada yang minjem itu macet, ya saya nggak salahkan Amarta karena ya COVID, bos. Mau gimana kan COVID. Cuma kan Investri ini kejadiannya sekarang, tahun 2024 gitu loh. Dimana COVID itu bisa dibilang ya udah selesai lah, nggak ada lagi alasan ibaratnya, oh gara-gara COVID saya nggak bisa bayar. Kan ya ada lagi istilah seperti itu. Ini tidak terlalu heboh di media massa karena mungkin ya, mungkin loh ya, tidak ada uang negara yang nyangkut di sini. Nggak ada. Ini kebanyakan mah retail. Jadi sama seperti Jiwasraya nih kayaknya. Karena retail, kembali lagi retail yang jadi korban di sini. Dengan kejadian ini saya sungguh-sungguh bersyukur bahwa peraturan yang ada di Bursa Efek Indonesia, secara peraturan ya, kita itu betul-betul sangat saklek. Ya, aturannya itu benar-benar saklek. Bahkan saking sakleknya, harga saham naik meroket gitu kan. Guyonanya begitu. Nah, kalau untuk hal-hal baru seperti ini P2P lending apa segala macam ya, makanya itu tadi saya coba, tapi duit dikit gitu loh. Jadi kalau misalnya ternyata zong, ya kan, ya udah zongnya itu nggak banyak. Tadi saya cuma masuk 50 juta, yang macet anggaplah 12 juta, ya dibandingkan total aset saya, ya 12 juta, ya udahlah kan gitu. Nggak masalah. Tapi bagaimana dengan nasib orang-orang yang ibaratnya banyak masuknya karena tergiur dengan return investasi yang wow, Anda bisa lihat di sini. Rata-rata tingkat imbal hasil 18,7%. Kita anggap ini per tahun ya. Ini gede loh, Bos. Anda masukin deposito paling 5,5, 5,75. Ori sukuk paling 6 lah netnya bersih. Ini 18,7 rata-rata tingkat imbal hasil. Siapa yang nggak tergiur coba? Ya kan? Siapa yang nggak tergiur? 18,7%. Gede itu, Bos. Ya. Jadi ya harusnya sih ya, ini OJK benar-benar obrak-abrik habis-habisan nih si Investri. Karena kalau nggak, kasihan nih yang 44.000 orang nih. Banyak loh 44.000 orang. Satu, ya dari sisi retailnya kasihan. Kedua, ini kan fintech ya. Jadi pasti ada investor kakapnya. Nah, investor kakapnya mungkin juga ikut terseret di sini duitnya. Nah, jadi capital venture yang ada yang mau funding ke fintech-fintech di Indonesia juga kalau masalah investor ini nggak selesai, ya terkatung-katung begitu saja, tidak ada yang dipersalahkan, tidak ada yang kena pidananya, ya saya bisa bilang investor asing bakal ngerem habis-habisan untuk invest di fintech yang ada di Indonesia. Karena nggak jelas, serba nggak jelas begini penyelesaiannya. Retail dirugikan, investor dirugikan, tidak ada yang kena pidana, kemudian tidak ada secuil pun dana yang dikembalikan. Apa-apaan ini? Enak banget gitu loh kalau mau fraud, ya kan? Tapi ya mau gimana lagi? Hukum di Indonesia kan kalau untuk urusan seperti ini ya Anda bisa tahu sendiri sampai hari ini kan duit dari para eh, investor di Jiwasraya masih terkatung-katung, belum selesai 100%, belum ada kejelasan yang clear, ya kan? Belum lagi seperti robot trading juga, waduh kacau balau, ya kan? Ya mau gimana lagi? Kita
Anda harus ingat kita sebagai retail itu lemah di mata hukum. Jadi ya jangan terlalu banyak Anda cebur uang ke dalam suatu hal, apalagi hal baru ya, yang Anda belum paham 100% resikonya. Belum lagi kalau sampai terjadi ke jalur hukum, posisi Anda udah pasti lemah. Anda harus ingat itu. Di negara kita ini, kita lemah nih secara hukum. Jadi ya hati-hati. Itu saja tentang investri. Ya semoga para investornya bisa kembali ya duitnya dan masalah ini cepat segera teratasi. Dan saya juga berharap teman-teman ya viewer di channel YouTube saya nggak ada yang jadi korban di investri. Karena teman-teman dari istri saya, rekan sejawat itu banyak yang kena. Saya kaget juga. Wow, banyak yang kena. Jadi mereka banyak menjadi investor di investri, ya kan? Wah, saya kaget ya. Makanya saya cuma berharap Anda semua viewer di channel YouTube saya jangan ada yang kena gitu kan. Kalau ada yang kena juga ya semoga kenanya nggak banyak gitu loh ya. Karena kalau udah kena yang di hal beginian ya nggak bisa. Say goodbye aja, udah ikhlasin aja. Nggak bisa. Anda mau mau kejar lewat jalur hukum, habis juga peluru Anda. Ya kan habisnya bisa lebih banyak. Terus kalau perdata sampai ke Mahkamah Agung mau berapa tahun, bos? 3 tahun, 4 tahun. Habis waktu ngurusin begini bener dah. Ya kan? Oke. Salam trading disiplin ya. Trading sadis ya. Trading sangat disiplin.